warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa semester 3 kelas reguler, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah perkembangan peserta didik. Materinya tentang tugas-tugas perkembangan. Sebelumnya silakan isi absen. Ini saya lagi buka Google Classroom. Absen hari ini Selasa 6 Oktober 2020 dari 28 siswa. Silakan, ini baru satu yang masuk atas nama Hakura ya. Hakura. Silakan nanti absen. Ini nilai untuk absen, sudah ada rekapannya di sini. Jadi jika ada yang tidak absen maka tidak akan mendapatkan nilai atau poin untuk absensi. Batas maksimal hari ini saya batasi sampai jam 8, jam 20. Baik, tugas-tugas perkembangan saya berikan materi dalam bentuk PDF. Tugas perkembangan pengertiannya adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh individu pada fase periode kehidupan tertentu. Apa dampaknya ketika bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangan individu? Dampaknya akan mencapai kesuksesan, kebahagiaan, akan diterima oleh masyarakat maupun orang tuanya, dan akan mengalami kemudahan untuk melakukan tugas perkembangan selanjutnya. Kemudian apa dampaknya ketika gagal? Dampaknya adalah kecewa, ya, ketidaksuksesan, ya, kegagalan, dicela orang tua, masyarakat, kemudian akan sulit mengalami perkembangan selanjutnya. Adapun yang menjadi sumber dari tugas-tugas perkembangan adalah yang pertama kematangan fisik, ya. Kematangan fisik, jasmani, bertambahnya umur, bertambahnya kekuatan fisik, kemudian tuntutan masyarakat terhadap individu, baik itu budaya dan juga nilai-nilai yang diemban oleh individu dan aspirasi individu. Tugas perkembangan ini mulai dari fase bayi sampai usia lanjut. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak. Tugasnya pertama belajar berjalan, belajar makan, berbicara, terus kemudian belajar mengendalikan pembuangan kotoran, stabilitas fisiologik, kemudian belajar kontak perasaan orang tua, belajar mengerti nama, mana yang benar dan mana yang salah. Ini usia bayi sampai dengan anak-anak. Tugas periode anak sekolah, belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat, belajar bergaul dengan bersahabat dengan anak-anak sebaya seumuran, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, belajar membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan kelompok. Kemudian masa remaja, menerima keadaan jasmaniah dan menggunakan secara efektif, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua,
dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak laki-laki, pengembangan skala nilai, persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan, latihan jabatan, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Masa dewasa awal mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai bentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, tanggung jawab negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Sampai usia masa dewasa madya, menerima menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa, mencapai dan mempertahankan prestasi, mengembangkan kegiatan dan mengisi waktu senggang dan yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara. Kemudian tugas-tugas perkembangan ini menurut Robert Hafigus yaitu suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu dan apabila berhasil itu akan membawa kebahagiaan kesuksesan tadi ya. Kemudian Hartlock mengungkapkan tugas-tugas pengembangan ini sebagai social expectation, artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya memiliki keterampilan tertentu. Kemudian adapun tugas-tugas perkembangan ya tadi sudah menurut Hafigus. Nah, ini menurut ahli psikologi lainnya ada menurut Charlotte Buhler ya. Fase pertama 0 sampai 2 sampai 4 tahun, fase kelima Elizabeth, masa invasi, masa bayi, masa anak-anak Erik Erikson. Nah, yang menarik tugas-tugas perkembangan ini kalau kita lihat yaitu masa sekolah 6 sampai 12 tahun. Ya, ini perlu dianalisa oleh kita sebagai pendidik atau guru. Ini harus dipahami bahwa masa anak sekolah 6 sampai 12 tahun mereka belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Mereka senang dengan permainan sepak bola, berenang, dan lain sebagainya. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul, ya mereka senang berteman dengan teman-temannya yang sebaya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, yang perempuan, yang laki-laki gitu ya. Belajar keterampilan dasar, baca, menulis, berhitung, mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan, mengembangkan sikap positif. Ya, adapun yang lainnya silahkan dipelajari dan dibaca di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.